Dagingnya, justru dia mah cuma makan kulitnya. Tadi bisa makan kulitnya. Ini kulitnya. Dagingnya makan. Aku kalau nanti sakit gigi. Gak apa-apa kalau nyelip-nyelip nggak apa. Nanti mama lihat. Mama, aku kan bisa duduk. Ya duduk di bawah aja. Halo, selamat sore semuanya. Sore, Mbak Astrid. Sore. Jadi mungkin, halo. Jadi untuk teman-teman yang sudah bergabung, yang masih dalam kondisi unmute, tolong di-mute dulu ya. Dan semoga suara saya udah kedengeran jelas. Dan di sini juga speaker kita yang mau sharing-sharing sama kita, Bu Gabriela, sudah datang. Kalau saya biasanya manggilnya Bu Halo, sore Gaby. Mbak Astrid. Halo, sore Bu Gaby. Sore Halo. semua. Kayaknya daripada saya manggil Halo. ibu, mendingan saya manggil itu Nuna Gaby. aja ya. Nuna Ah, Gaby. Bu. Nona. Nuna. Oni, Nuna kan Oni. Oni Gaby. Drakor banget kita ya. Biar semangat, soal sore kan. Biasanya itu kalau Iya. weekend nih biasanya nih ibu-ibu nih antara lagi lagi istirahat karena anak-anak lagi libur sekolah, online sekolahnya, atau mungkin karena habis prepare untuk persiapan makan malam, jadi kita buat fun aja ya. Iya. Ini waktu-waktu genting ya. Waktu-waktu genting. Ini it's okay to be not okay. Hari ini keluar lagi kan episode barunya, Mbak. Hari Sabtu. Oh iya, betul banget tuh. Biasanya keluar jam berapa ya? Jam kalau Ya. di Netflix. Hari ini sore gini udah keluar sore ya. ini ya. Waduh. Oh, Bentar. Ini sambil kita menunggu lah ya. Bentar, aku amankan situasi dulu sebentar ya. Oke, boleh. Oke, halo, selamat sore semuanya. Nanti mungkin aku akan jelaskan sedikit rundown draft-nya untuk mami-mami semuanya yang baru join, minta tolong di mute dulu. Jadi nanti biar tidak ada kesela-sela suara selain dari speaker kita hari ini, yaitu Bu Gaby dari Gebek Indonesia. Lalu nanti juga saya akan beri kesempatan kepada 3 orang untuk bertanya langsung sama Bu Gaby. Jadi nanti orang yang saya pilih oleh host akan di unmute untuk bisa ngobrol langsung dengan Bu Gaby gitu. Nanti Bu Gaby selain juga sharing-sharing ngobrol-ngobrol, Bu Gaby juga punya ada beberapa slideshow lah untuk tambahan ilmu kita supaya gimana sih lebih pede untuk menjual produk kita, sama nanti kan juga sharingnya Bu Gaby yang tadinya berawal dari hobi bisa menjadi sebuah produk yang udah nasional menurut saya, karena di mana-mana tuh pasti kayaknya ibu-ibu tuh kalau lagi menyusui tuh pasti pakai produk ini gitu. Kayaknya kita sebentar. Oke. Untuk sekali lagi, mungkin untuk teman-teman yang baru join, minta tolong di unmute dulu supaya nanti pembicaraannya tidak terganggu. Bentar, oke. Oke, sudah semua. Sambil ini aja ya, sambil jalan. Kayaknya ada beberapa juga teman kita yang masih baru mau masuk. Mungkin
balik lagi, say hi lagi. Halo Bu Gaby. Halo Mbak Astrid. Halo. Udah aman. Udah aman ya. Soalnya lagi weekend ya, biasanya pasti sama anak-anak ya Bu ya. Iya, gitulah di rumah ya. Kalau Mm-mm. WFH. Tapi oke Bu, mungkin sebelum kita masuk ke materinya Ibu kan, which is kan juga bakalan santai flow aja. Mau nanya-nanya nih Bu sebenarnya. Dari Ibu Gaby sendiri sebelum tadi, aku benar nggak pronunciation-nya gebek atau gabak? Bener, Mbak. Sebenarnya kita gebek kan dari JB dan back. Oke, Tapi jadi sebenarnya gebek. kalau ada yang mau nyebutnya gebek, gabak pun nggak masalah. Suka-suka. Oke. Karena memang waktu itu aku pernah dengar Bu Gaby ngomongnya gebek, mungkin gabaknya. Oke, jadi berarti benar ya. Terus sama versi bahasa Inggris sama versi Sunda. Gabak gitu. Memang kebanyakan sih kita taunya gabak ya. Karena memang kita pikir karena ini produk Indonesia, jadi kita bicara gabak. Oke. Iya. Oke Bu, terima kasih Bu untuk waktunya mau sharing-sharing ilmu sama kita hari ini. Terus juga mungkin nanti setelah kita ngobrol-ngobrol sama nanti sharing slideshow ilmunya dari Bu Gaby, kita akan mempersilahkan 3 orang untuk bertanya langsung nih sama Bu Gaby. Nanti namanya yang akan saya sebut akan di-unmute oleh host, lalu nanti dia akan bisa ngobrol langsung sama Bu Gaby ya Bu ya. Oke. Untuk yang mungkin yang baru join, yang belum di-mute, boleh di-mute dulu. Oke, untuk yang pertama, kita mungkin perkenalan dulu nih, Bu Gaby. Mungkin Ibu Gaby bisa memperkenalkan diri sendiri, Bu. Oke, aku say hi dulu ya. Iya, boleh, silakan, Bu. Biasanya kalau webinar kan halo leaders, kalau kali ini halo mompreneurs ya. Iya, mompreneurs. Mompreneurs, aku lihat beberapa temen tuh ada Noviani, ada Reti. Itu beberapa temen, terima kasih ya udah support hari ini, udah mau ikutan. Mami-mami yang lain juga salam kenal ya. Nah, jadi perkenalkan saya Gabriela, biasanya dipanggil Gaby. Saya tuh founder dari Gebek Indonesia. Kalau mungkin belum tahu Gebek itu adalah berawal dari tas cooler bag yang biasa dipakai untuk menyimpan ASI untuk ibu menyusui. Tapi biasanya juga sekarang lebih berkembang lagi ada Gebek Kids yang biasanya dipakai buat anak-anak bawa bekal. Nah, untuk produksinya kita lokal. Jadi I'm proud to say bahwa produk Gebek adalah brand lokal dan produksinya juga lokal di Banten. Jadi semuanya memang produksi sini semuanya ya Bu ya? Kecuali kantong ASI. Kantong ASI kan kalau kantong ASI kita emang masih dari China karena ada kendala dalam sterilisasi. Sterilisasinya tuh di Indonesia tuh belum mumpuni mungkin ya. Jadi kita baru sampai UV steril, tapi kita butuhnya yang lebih dari itu sih. Oke. Untuk aku anak 2. Oh iya. Bayangin. Ini kan mama-mama ya, jadi harus tahu jumlah anak. Tapi kalau misalnya mungkin ada yang udah follow Instagramnya Gebek Indonesia, terus juga follow Instagramnya Bu Gaby, itu Bu Gaby sih ini ya, anak 2, tapi kayak berasa masih gadis aja Bu ya. Itu kalau Instagram kan gitu yang bagus-bagusnya aja kan Mbak Astrid ya. Kalau nggak yang pakai daster nggak di-post. Tetap ya, di balik itu tetap ada daster ya Bu. Betul. Oke Bu, kita kan sekarang kan temanya itu istilahnya bisa dibilang itu gimana sih untuk produk dari Bu Gaby sendiri yang mungkin dari yang tadinya mungkin hanya iseng-iseng, tiba-tiba bisa jadi langsung sekarang udah nasional ya, bisa dibilang udah produk nasional, karena memang kalau saya lihat eksistensinya Gabak itu sangatlah hebat sekali di pangsa pasarnya, khususnya untuk ibu-ibu menyusui, terus habis itu untuk
asipnya, dan juga untuk Gaba Kids-nya, untuk cooler lunch bag-nya. Nah, mungkin bisa di-sharing sedikit sih, gimana sih Bu awal-awalnya gitu sampai kepikiran nih saya mau jadiin produk ini nih produk yang semuanya bisa nikmatin. Iya. Nah, sebelumnya tuh waktu aku diajak sama Bu Lintar, Bu, yuk share yuk Bu di komunitas SBH Mompreneurs nih. Aku bilang, Bu, aku belum berani share soalnya kan saya bukan siapa-siapa gitu, dan Gebek pun juga bukan brand yang multinasional gitu kan. Nah, cuman saya berpikir ya udah saya jadiin bintang ini, jangan bintang utama, jadi saya buat nambah-nambahin rame-ramean aja gitu. Tapi akhirnya saya pikir ya udah, tapi mungkin bisnis seperti saya yang emang mungkin waktu dulu tuh nggak diperhitungkan, banyak mungkin ibu-ibu dalam posisi yang sama kan, ibu-ibu bisnis dari rumahan emang bener-bener nggak nyangka, dan apa sih bisnis mungkin cuma masak-masakan atau apa tuh yang nggak berpikir wow nanti akan jadi apa. Nah mungkin dengan sharing hari ini mungkin bisa ini ya paling nggak memberi insight baru ya, semoga. Nah jadi tadi Mbak Astrid nanya gimana awal usaha gitu ya Mbak Astrid ya, mulai Gebek ya. Nah, jadi aku sambil cerita aja ya. Sebenarnya tuh waktu awal nggak berencana sih untuk jadi punya usaha sendiri, untuk jadi mompreneur itu nggak pernah kepikiran, karena dulu saya benar-benar orang yang kerja kantoran banget. Nah akhirnya waktu hamil anak pertama itu tuh saya hamilnya tuh ternyata tuh nggak gampang. Pikiran pengennya wow kalau dulu kerja kantoran rata-rata kan hamil apa tuh kayak kata orang hamil kebo ya. Iya, hamil kebo. Tapi ternyata enggak, saya nggak seberuntung itu. Jadi ternyata waktu bulan kedua sampai kelima itu saya bleeding. Jadi bleeding pendarahan yang mengharuskan bed rest. Jadi pokoknya anaknya tuh hampir keguguran gitu. Jadi anak pertama saya itu hampir keguguran ceritanya. Jadi akhirnya saya mulai disuruh dokter ya udah mesti berhenti kerja karena mesti bed rest, tidur di ranjang. Dan akhirnya ya gitu, orang yang udah biasa kerja pikirannya kan pasti muter terus kan, ini mesti ngapain, udah terbiasa punya uang jajan pegangan sendiri kan. Akhirnya tapi waktu itu emang nggak punya keahlian lain selain bekerja. Waktu itu saya accounting. Nah jadi ya mau nggak mau accounting ya, kalau nggak accounting service atau ngantor kan. Waktu itu sempat ngerjain accounting service, tapi ya gitu kurang, karena sambil ngurus anak juga ya kurang kepegang. Nah akhirnya setelah punya anak saya mulai mulai jualan. Nah kenapa bisa jualan? Karena tadinya emang sekolahnya kan accounting, tapi hobinya itu dari zaman SMA, zaman kuliah itu saya seneng kulakan. Tahu kulakan nggak? Jadi kayak beli barang, dijual lagi. Dijual lagi. Jadi saya tuh mulai kulakan dari SMA, kuliah tuh kulakan mulu deh. Nah jadi dengan pengalaman suka jualan, akhirnya waktu anak saya lahir kan banyak kado-kado yang double tuh. Bisa sampai dapat berapa biji, sampai dapat berapa biji. Nah lebihnya itu yang tidak terpakai itu saya jualin. Iya sih, daripada juga nggak. Iya, daripada nggak kepakai ya. Saya jualin. Terus. Nah kalau zaman dulu tuh belum ada yang namanya e-commerce kan ya, ada yang namanya e-commerce. Itu zaman masih pakai BlackBerry. Nah, berarti kalau medsosnya mungkin Facebook kali ya Bu ya? Facebook, bener banget, masih di Facebook. Facebook aja gitu ya? Iya, terus kalau kita jualannya tuh di blog. Kalau zaman dulu Bukalapak atau Kaskus ya, Kaskus. Iya, Kaskus. Kalau ibu-ibu lebih ke Multiply, kalau pernah tahu, multiply.com, itu jualannya di situ. Itu tuh kalau jualan kado-kado itu aja satu hari itu bisa cepet banget habisnya gitu lakunya. Nah terus akhirnya wah ini kayaknya ibu-ibu antusiasme buat berbelanjanya itu besar banget. Nah akhirnya waktu anak saya udah mulai
gedean, akhirnya ya itu akhirnya saya ya udah jadi kulakan terus tapi jualan via online karena kan emang belum punya modal nggak punya modal sama sekali untuk buka toko, jadi cuma bisanya itu beli kulakan terus dijual. Nah saat itu yang dijual ya apa yang kira-kira benar-benar dibutuhin sama ibu-ibu. Waktu itu saya pada awalnya tuh kenapa sampai masuk ke dunia ASI, air susu ibu, itu gara-gara jualan botol kaca ASI. Oh, oke. Iya, dulu kita semuanya masih pakai botol kaca ya. Iya, botol kaca. Jadi botol kaca ASI zaman sekarang belum ada yang zaman dulu tuh belum ada yang bermerek-merek kayak gitu. Jadi benar-benar tuh kita beli dari aku tuh kulakannya dari toko alat kesehatan. Nah, itu kita cuci lagi, kita bersihin lagi, terus kita repackaging. Nah, kalau ditanya berapa orang saat itu, benar-benar semuanya masih dikerjain sendiri. Semuanya masih dikerjain sendiri. Jadi masih siang tuh benar-benar ngurusin anak. Kalau anak tidur, baru aku mulai packing pesanan. Seperti itu, cukup melelahkan juga sih sebenarnya waktu saat itu. Nah, tapi akhirnya makanya tuh dibilang tuh sebenarnya ibu tuh harus memulai itu dari mana? Sebenarnya kita mulai dari yang apa aja yang ada di dekat kita sih. Nah, nggak usah berpikir dulu bisnis harus hire pegawai, punya pegawai seberapa banyak, itu nggak usah dulu. Nah, awalnya tuh akhirnya aku agak kewalahan. Akhirnya satu hari aku nggak punya mbak saat itu karena idealisme juga pengen anak tuh deket sama kita. Iya betul, ngomong anak sendiri maunya idealismenya gitu. Saya kan nggak bekerja, jadi maunya ya udah anak saya urus sendiri aja gitu kan, biar lebih dekat. Nah lalu suatu hari mbak saya tukang cuci gosok saya itu nangis. Dia bilang gini, aku nangis, pokoknya dia nangis tuh gara-gara anaknya tuh dikatain anak pembantu, katanya gitu. Terus aku bilang, ya udah, kamu mau nggak jadi admin saya? jadi ceritanya pegawai saya yang pertama itu, dan sekarang masih sampai 11 tahun gebek itu dia masih kerja di saya jadi staf gudang sekarang. Oh, oke. Gitu. Wow. Jadi benar-benar saya ajarin komputer, dia nyetok barang saya. Oh, oke. Itu awalnya. Lalu tapi kalau mau ceritanya panjang sih Mbak Set ya. Tapi basically sih akhirnya kenapa bisa berkembang ya gitu, dari awal usaha tuh saya selalu berpikir punya planning jangka pendek sama jangka panjang. Nah, waktu mulai usaha tuh saya berpikir jangka pendeknya saya mau ngapain. Jangka pendeknya kemarin saya bilang saya mau buka toko nih. Karena kalau zaman dulu orang tuh jualan tuh harus banget punya toko. Iya, offline ya. Iya, zaman dulu seperti itu. Seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang beda lagi ya ceritanya. Kita cuma punya toko e-commerce aja udah cukup. Udah cukup. Jadi aku punya rencana jangka pendeknya mau ngapain, jangka panjangnya mau ngapain. Jangka pendeknya aku pengen punya toko di tahun pertama, tahun kedua pengen punya pengen jadi grosiran. Grosiran. Karena itu kan jadi istilahnya lebih naik lah. Jadi kita emang mesti punya target sih. Jangka pendeknya mau ngapain, jangka panjang ngapain. Terus tahun ketiga aku pengen jadi import barang sendiri dari Cina. Jadi saat ini kan masih kulakan, harganya marginnya pun nggak terlalu bagus. Jadi saat itu aku berpikir mungkin kalau saya punya brand sendiri, saya bikin di Cina, saya import ke sini, itu akan lebih baik. Nah tapi kan nggak punya modal lagi kan ya saat itu. Yang namanya emak-emak. Akhirnya saya bikin proposal ke siapa? Ke investor sebenarnya. Dan saat itu investor saya tuh ya suami saya sih sebenarnya. Jadi emang kerja. Nah, siapa lagi yang sebenarnya jadi proposal tuh untuk minta bantuan secara mental dan fundamental. Itu kayak penting banget tuh. Iya, jadi emang mesti diomongin sama suami sih ya. Jadi kalau emang udah didukung, ya pasti ada jalan gitu. Nah, akhirnya buka toko,
ya udah gitu. Dan akhirnya dari awal tahun kalau Gebek pun itu udah saya bikin. Jadi emang dari awalnya punya Gebek itu dari tahun saya awal buka toko itu saya pengen punya produk sendiri. Jadi zaman dulu tuh pas menyusui itu kan masih orang zaman dulu tuh masih brand minded banget dan sukanya masih pakai barang import. Kalau zaman dulu itu masih pakai barang import karena produk lokal itu masih sangat jarang sebenarnya. Bukan kenapa sih. Akhirnya buka toko itu aku dari awal tuh udah punya brand tas sendiri, yaitu aku kasih nama Gebek, dan itu masih maklun. Maklunnya pun aku cari-cari di gang-gang kecil. Nah, nanti itu ada kekurangannya sendiri sih kalau maklun. Nah, terus akhirnya begitu awal mulanya seperti itu sih, akhirnya semakin lama ya emang awalnya pegawai waktu buka toko mungkin pegawai cuma 3, sales semua saya lakuin sendiri. Pegawai cuma bantu packing, bantu simpan barang. Nah, lalu akhirnya pas suami saya akhirnya nggak kepegang. Itu tuh industri ibu dan anak tuh berkembang banget zaman dulu. Ya. Karena waktu itu semuanya udah mulai online. Semuanya mulai online. Sosial media udah dari Facebook, dari Friendster zaman dulu itu Facebook. Nah, waktu itu jualan sempat di Facebook. Nah, ya udah akhirnya mulai nggak kepegang, suami saya masuk. Masuk bantuin. Nah, waktu suami saya masuk bantuin, akhirnya kita bilang ini perusahaan mau dibawa kemana, mau serius apa cuman main-main gitu kan. Nah, akhirnya waktu pegawai emang cuma masih dikit, tapi dari awal tuh kita udah bangun struktur organisasi yang jelas gitu. Jadi walaupun tahu fungsinya masing-masing orang itu apa ya? Iya, mungkin aku sambil share screen kali ya. Boleh. Tapi Bu, kalau boleh tahu dari Ibu yang awal-awal kulakan sampai terciptanya istilahnya produk yang bernama Gebek, itu berapa tahun, Bu? Produk Gebek itu sudah sudah mulai ada dari tahun pertama waktu aku buka toko. Nah, tapi kenapa baru kita daftarin Haki waktu suamiku tuh masuk. Jadi suamiku bantuin, dia lebih ngerti kan mengenai legalitas. Jadi di tahun 2000, jadi aku awal usaha 2009. 2011 itu kita build perusahaan, kita daftar PT, kita daftar Haki. Seperti itu sih, 2011. Jadi sebenarnya itu kalau misalnya sambil nunggu share screen-nya Bu Gebi, tadi kalau misalnya tadi aku dengar, berarti istilahnya tuh sebenarnya dari awal sudah ada jangka istilahnya udah ada target jangka pendeknya ya. Itu, terutama jangka pendeknya itu bahwa udah mau punya ada nama brand sendiri ya Bu ya? Betul. Mbak Fred, ini screen-ku kelihatan nggak ya? Ya, kelihatan kok. Oke. Mungkin bisa di itu, Bu. Perbesar lagi. Oh, perbesar lagi ya. Ini yang ini ya? Boleh ya. Udah kayak Bu. Ini lagi di page 3 ya, Bu ya? Page 3. Oh, aku salah buka PDF nih berarti. Oke, harusnya Mungkin kalau Ibu mau buka yang PPT juga nggak apa-apa sih Bu, ditutup close dulu aja karena kalau PPT kan mungkin flow-nya lebih enak. Iya, bentar. Maaf ya, ini ya ibu-ibu ya gini ya. Cuma tapi emang tadi kalau dengar Bu Gebi itu emang fundamental, maksudnya fondasi yang kuat itu kalau memang kita sebagai ibu-ibu udah tahu arah jualan kita tuh mau kemana. Karena saya lihat prosesnya Bu Gebi itu termasuk cepat dari kolakan sampai tiba-tiba jualan, tiba-tiba udah punya ada suatu nama produknya sendiri. Mungkin ibu-ibu sekarang juga udah punya langsung nama produknya sendiri kan, entah makanan, entah baju, atau entah baik yang fashion atau non fashion atau F&B. Cuma tadi kayak kalau zaman dulu kan Bu Gebi kita kan emang harus punya offline ya. Sekarang kan
kayaknya kita dipermudah dengan kita udah nggak perlu punya site invest punya toko atau apa, yang penting kita juga bisa di rumah, yang penting memadai untuk kita beroperasional ya Bu ya. Iya, betul. Oke. Sekarang ini sebenarnya ya mungkin kalau balik kayak ke produk ya, aku ngomong bener kata Mbak Astrid, kita nggak kalau zaman sekarang tuh beda sama 10 tahun yang lalu. Kalau 10 tahun yang lalu emang kita butuh toko buat membangun trust sih, rasa percaya. Karena orang benar-benar belanja tapi masih datang ke toko buat ngambil barangnya. Kalau zaman sekarang kan beda ya. Benar-benar cukup belanja di e-commerce, e-commerce-nya udah star seller aja udah oke. Nah, tapi yang sekarang yang kita butuhkan apakah produk kita tuh bermanfaat apa enggak sebenarnya. Jadi kalau mau bikin brand, mau bikin produk, itu tuh jangan asal sebenarnya. Dari awal tuh emang kita udah bikin tuh produk produk yang dihasilkan dari kebutuhan. Jadi produk itu harus istilahnya memberi solusi sih sebenarnya. Jangan bikin produk yang pokoknya nggak ada manfaatnya. Betul sekali. Nah itu juga nanti, dan gimana Mbak? Nggak apa-apa. Tapi sebenarnya sih kalau tadi aku lihat nih, maksudnya pangsa pasarnya mungkin ya Bu Baby ya, harus jelas benar-benar itu kita mau kemana. Karena kalau terlalu luas juga mungkin aku tuh jadi orang bingung ini sebenarnya produk itu tuh produk apa. Mungkin gitu kan ya. Betul. Oke, ini juga harus unik ya, berbeda gitu dari yang lain. Nah, ini mungkin mami-mami udah bisa lihat screen sharing-nya dari Bu Gaby. Ini Bu kalau di slide showin ini mungkin bisa full screen kali ya Bu ya? Full screen ya. Mungkin kalau di slide showin di F5 atau di Presenter sih. Harusnya aku belajar dulu nih kemarin. Tapi gini aja oke kok Bu tadi. Bentar, tadi yang play from apa? Presenter view tadi. Oke. Ini oke nih. Oke. Jadi ini tadi sih ya. Produk tuh harus memberi solusi. Sifatnya harus unik, jangan pasaran sih. Pokoknya harus beda. Kalau enggak ya kalau sama ya kita bermain di pasar yang ramai banget gitu. Ya, dia harus berbeda, dia harus memiliki karakteristik uniqueness-nya apa sih dari produk kita. Nah, terus ini tadi sih ini nih yang tadi aku ceritain tuh dari awal perusahaan walaupun ini emang masih dikerjain oleh orang-orang yang sama, paling nggak tuh kita harus punya departemen basic bangetnya. Kalau zaman dulu aku tuh ini. Jadi tuh aku tuh punya kreatif departemen. Di situ tuh cuman ada aku dan satu orang. Kita benar-benar mikirin, nanti kita mau bikin produk apa ya? Kita mau bikin modelnya seperti apa nih? Pokoknya yang mikirin produk sih sebenarnya. Terus marketing and sales department itu ya gitu yang buat pasarin dan yang buat bikin engagement ke si calon pembeli ya. Ke pembeli dan calon pembeli. Nah, terus ya finance, accounting, and tax kalau nanti sudah berbentuk badan hukum kan. Terus inventory, warehouse itu punya orang lagi. Jadi nggak boleh gabung-gabung. Dia jualan, dia punya dia juga pun yang ngurusin inventory itu bisa fraud. Bisa fraud kan, bisa terjadi salah paham lah atau jadi barang hilang apa gimana kita nggak tahu. Nah, terus traffic yang ngirim pun kalau bisa orang yang berbeda. Kalau dulu kita in-house, kalau sekarang udah banyak nih yang outsource atau third party yang bantuin kita buat kirimin barang kita kan. Pakai Gojek lah atau apa juga bisa. Nah, yang terakhir mungkin HR karena basically sih HR and legal. Legal tuh ya kalau yang tadi saya bilang, nanti saya akan cerita sih kenapa legal ini perlu banget. Tapi kalau untuk HR, basically sih orang tuh pengennya kerja tuh nyaman kan ya, nggak ada keluh kesah. Kalau zaman dulu makin seiringnya berkembangnya perusahaan, HR itu masih kita pegang sendiri sampai tahun kelima. Sampai tahun kelima. Tapi ternyata itu benar-benar orang karyawan kalau curhat atau bercerita mengenai masalah mereka itu tuh itu satu beban walaupun kita akan memberi solusi, tapi maksudnya
kayaknya harus dipegang sama orang yang emang lebih profesional. Mungkin secara apa basic pendidikan HR emang ada orangnya kan. Iya, kayak psikologi atau apa. Atau gimana. Dan akan lebih profesional jadinya. Dan pokoknya karyawan happy deh kerjanya. Ya, betul sekali. Itu soalnya memang paling penting tuh, karyawan happy pun mempengaruhi kinerja. Outputnya juga bagus pastinya. Outputnya juga bagus. Oke. Tapi kalau mungkin aku boleh sambil nanya, Bu Gaby, pada saat awal terciptanya, kayak tadi Ibu dan suami mendaftarkan PT, terus juga habis itu juga mendaftarkan nama mereknya Gebek, itu pada saat itu tuh posisi basic organisasinya itu ada total berapa orang, Bu? Total waktu di tahun ketiga ini berarti waktu kita udah mulai departemen. Di kreatif itu cuma ada 1 orang tukang desainer istilahnya. Jadi kita ngasih ide, mereka tuangkan ke dalam graphic design kan. Baru 1 orang. Nah, sosmed itu saat itu masih saya pegang sendiri. Nah, terus marketing and sales department itu kita hanya punya 1 orang. Kita hanya punya benar-benar 1 orang. Nah, terus finance and accounting pun itu cuma punya 1 orang. Pokoknya semuanya cuma satu-satu aja awal-awal. Nanti kita bergeraknya dinamis sih. Nanti seiring berkembangnya perusahaan kita akan tahu langsung tambah lagi ya. Yang mana sih yang mau ditambah? Betul. Oke. Nah, terus kalau tadi ya Mbak Atri tanya untuk produk kali ya. Tapi kalau ada satu apa nih, Bu? Ada 1 slide yang aku ketinggalan. Nah, ini penting banget nih sebenarnya. Iya, ini penting nih. Ini adalah kunci. Ini kuncian banget ini. Bukan gincu bukan lagi kunci, tapi brand image adalah kunci sebenarnya. Iya, betul banget. Karena itu yang bikin diferensiasinya kita dengan brand lain sebenarnya. Jadi memang kadang-kadang benar-benar harus dipikirkan secara matang sebelum orang apalagi kalau memang ibu-ibu di sini mungkin udah berpikiran nih mau kayak Bu Gaby mau memasarkan lebih wide produknya, ini benar-benar harus dipikirkan secara masak sekali. Terutama soal brand image. Oke, silakan Bu Gaby. Iya. Jadi tadi kan kenapa dari mungkin sesuai temanya, kenapa dari bisnis rumahan bisa sampai jadi wide sebenarnya. Karena dari awal tuh kita udah memikirkan tentang brand image. Kebetulan tuh aku tuh kan emang sekolahnya accounting, tapi setelah lulus accounting aku tuh emang mungkin udah ditempatkan Tuhan untuk bekerja di perusahaan agency, Mbak. Agency branding. Jadi, dan waktu itu beruntung banget di perusahaan aku tuh setiap kali mereka brainstorming, nggak hanya orang kreatif yang diajak, tapi satu kantor tuh diajak buat brainstorming. Jadi kita tuh ngerti brand image itu penting banget. Jadi makanya waktu awal tahun ketiga, waktu kita udah establish, kita tuh udah emang bangun satu divisi branding namanya, yang tadi kreatif itu kita gabungin di dalamnya. Nah, di situ tuh brand image itu apa sih? Pasti mompreneur harusnya tahu kan, brand image itu citra sebuah brand. Citra sebuah brand ini nggak main-main nih. Nah, jadi ini harus kelihatan dari visual dan turun ke hati. Benar. Nah, kalau dari visual itu dari identity-nya kalau dibilang. Jadi every time brand itu harus punya logo sebenarnya. Jadi kita harus meninggalkan jejak di mana-mana bahwa ini tuh ada di sini logo, dengan melihat logo aja orang tuh udah tahu. Nah, terus logonya tuh jangan berubah-berubah terus. Paling nggak logo itu dari branding 5 tahun lah baru boleh ganti logo sebenarnya. Atau kecuali ada keadaan yang mendesak mesti ganti logo. Nah, jadi logo, color, font tulisan kita, atau kita mau bikin icon, misalnya kita punya usaha kita makanan, kita mau bikin icon wajah ibu, nah itu ikonik kan, nah ya itu harus ada. Jadi identity suatu brand itu harus ada. Nah terus tapi jangan stop sampai situ, kita harus punya aktivasi. Aktivasi itu adalah apa? Cara tuh
cara biar kita tuh dikenal orang. Kalau kita punya brand, tapi kita cuma diem aja dan berharap orang buat datang pengen tahu brand kita itu nggak mungkin, kan? Jadi kita yang harus agresif melakukan aktivasi, ngasih tahu, saya ada ini nih, saya ada ini, menariknya barang saya ini apa, terus uniknya barang saya ini apa, kamu bisa dapat di mana, bisa beli di mana. Nah, aktivasi kalau zaman dulu tuh mahal. Ya, banget. Itu kalau dibagi tuh ada online, ada offline. Yang paling mahal tuh offline pasti. Yes. Nah, karena Mbak Asri tuh ini kan SBH gitu dulu ya, sering banget pameran di mall kan. Iya. Mall. Kalau saya dulu tuh nggak kebeli itu pameran di mall. Mahal. Pokoknya atau bikin pasang billboard jangan deh. Saya nggak saranin banget billboard kecuali itu consumer good. Nah, paling kita pasang di benar-benar segmented market. Misalnya kalau contohnya saya produk baby ya saya pasang iklannya offline-nya itu ya di toko baby. Jangan pasang di tengah jalan yang lihat nggak sesuai kan? Iya, betul sekali. Lebih bagus benar-benar yang udah segmented market. Kecuali consumer goods ya beda. Iya. Nah, terus kalau offline itu ya kita bazar, ikutan bazar. Pokoknya nggak boleh diem deh. Offline itu ketemu langsung. Nah, tapi sekarang beruntungnya semua itu udah digital, udah mengarah ke online. Nah, kalau ke online itu ya paling mudah apa? Kalau dulu tuh online tuh iklan TV mungkin ya. Aduh, TV itu juga dulu mahal banget. Tapi dulu itu kalau misalnya di online itu mungkin kalau misalnya di Facebook itu kan udah bisa iklan waktu itu ya. Terus udah gitu paling kalau kayak di apa ya? Mungkin kalau misalnya iklan TV yang lebih murah tuh running text. Tapi ada yang baca nggak mau jalan di bawah. Itu aja itu daripada iklan ya. Itu masih mending ya. Tapi memang dulu sebenarnya online tuh termasuk mahal karena mungkin medianya belum banyak. Tapi kan ada website ya. Tapi karena emang beruntung banget ya Bu ya. Beruntung banget. Zaman dulu tuh online tuh kalau sosmed belum semua loh. Belum semua kayak sekarang. Zaman dulu. Ibu-ibu tuh kalau kita mau giring untuk belanja itu lebih ke forum kalau zaman dulu. Ya, betul. Forum. Nah, kalau sekarang online tuh udah gampang banget. Kita ngepost barang di sosmed aja di blast, pakai endorsement. Terus kita sering-sering nge-live, sering-sering IG story pun itu udah berefek banget. WhatsApp itu lebih personalized secara online. Kadang kalau kita cuma nge-blast di Instagram, tapi orang cuma ngelihat aja, tapi belum punya keinginan buat membeli. Tapi kalau misalnya mungkin di blast di WhatsApp, dikasih voucher apalagi ya. Nah, itu akan lebih efektif. Banyak sih. Sebenarnya kalau sekarang itu kita tuh diberi kesempatan itu kalau menurut saya itu kita tuh punya budget berapa dan itu bisa benar-benar mau kita budget kecil pun misalnya kita cuma bisa mungkin beriklan kayak di Instagram kan ada tuh yang iklan yang sponsor yang ads itu juga ataupun kayak ada di beberapa media yang kalau banyak lah ya di sosmed sekarang untuk iklan terus juga mungkin kalau tadi kayak endorsement itu mungkin lebih biayanya lumayan ya Bu ya tergantung endorsementnya siapa ya tapi biasanya kalau tergantung endorsementnya siapa betul. Cuma sekarang kan banyak banget ibu-ibu yang mau jadi selebgram ya dan maksudnya kayak jadi panutan. Sekarang tuh panutan itu nggak mesti artis. Sekarang banyak banget tipikal ibu-ibu yang memang mungkin punya ilmu banyak jadi panutan. Nah itu mungkin bisa kita jadi. Iya, ibu-ibu yang kesehariannya itu menginspirasi, yang related banget sama keseharian kita juga ya. Iya, kayaknya lebih kalau kita lihat wah kayak misalnya ini produk ini diiklanin sama dia, kayak kita tuh lebih related karena dia juga kayaknya dia ibu kayak kita juga gitu. Dia nggak terlalu jauh gitu bedanya dan tuh mungkin karena kita tuh lebih seneng karena ngelihat itu Anas review kan dibandingin kalau artis yang review kita udah tahu aja pasti bayar kan. Bayar. Anas review. Itu pokoknya beruntung banget lah pemasaran zaman sekarang itu karena online itu lebih murah. Hanya butuh lebih agresif. Yes. Mungkin kalau sekarang kan lagi mungkin masa pandemi offline mungkin lagi agak susah ya harus memang gencar di online.
Dan sekarang memang itu kenapa ada SBH Mompreneur ini ya, untuk memfasilitasi ibu-ibu yang lagi yang lagi sedang berjualan online. Oke, mungkin itunya Bu. Betul, aku lanjut. Nah, ini mungkin Tadi ada mungkin Mbak Afid ada pembahasan selanjutnya sebelum aku ini. Oke, paling aku kalau mau tanya sampai ke tahun ketiga itu Bu, itu kira-kira ada hambatan nggak sih Bu? Atau tantangan? Maksudnya kan dari ibu yang mungkin hanya kulakan atau mungkin kayak kita bilang sekarang mungkin kayak sejenis reseller ya. Terus itu sampai harus meng-create satu produk sendiri dengan nama yang memang kita pinginin. Itu kalau boleh sharing nggak sih Bu, tantangan sama hambatannya itu seperti apa? So kalau kita lihat kan kayak, wih, udah jadi, udah keren gitu kan. Iya. Tahu nih di belakang maksudnya kayak tadi Ibu bilang yang di post yang oke-oke aja, yang dasteran sih nggak di post. Betul. Nah, kita ingin tahu tuh dasterannya itu gimana nih Bu? Dasterannya ya. Maksudnya tantangan hambatannya. Kalau mompreneur bukan dasteran, pasti cepolan. Iya. Kalau udah masuk kantor pasti cepolan. Nah, kalau tantangan dan hambatannya tuh sebenarnya aku tuh menemukan itu di tahun 2015 sebenarnya. Jadi ini tuh penting banget tuh kalau kita juga memperhatikan tuh faktor apa sih keadaan, situasi, politik, ekonomi. Penting banget, itu pelajaran penting buat saya. Jadi dulu tuh dari awal tahun itu kan tadi seperti yang saya udah ceritain, saya kan sempat import barang. Awal mulanya itu toko, dan saya akhirnya di tahun ketiga bikin brand, bikin di Cina, import ke sini. Itu baju. Saat itu baju anak-anak. Saya punya brand sendiri. Tapi saat itu juga Gebek itu saya sudah mulai juga. Jadi jalannya berdua. Tapi yang memberikan saya cash flow luar biasa itu adalah si barang import ini. Karena tadi antusiasme orang belanja pakai barang import masih besar banget kan. Nah itu cash flow-nya luar biasa tuh yang saya dapat dari itu. Jangan Gebek itu biasa-biasa aja karena produk lokal. Siapa sih yang mau pakai produk lokal? Saya itu kalau dulu sales kita nawarin barang Gebek ke toko, nggak ada yang mau, Mbak Sri. Nggak ada yang percaya. Jadi akhirnya kita konsinyasi. Baru akhirnya ada. Ya udah yang penting istilahnya konsinyasi kan nggak dibayar ya, nggak dibayar barang laku baru dibayar. Tapi yang penting ada, sudah terlihat di beberapa toko. Iya, yang penting dia sudah bisa di-display aja barang itu. Eksistensinya ada. Nah, tapi online kita waktu itu sudah jalan. Jadi kalau mau ditanya dari awalnya tuh kita emang udah jualan online sebenarnya. Jadi jalan beriringan. Lalu akhirnya yang tadi saya bilang, impor itu memberikan cash flow yang luar biasa bagus. Sedangkan Gebek waktu itu istilahnya masih produk yang masih ngerongrong lah. Masih belum benefitable banget. Nah, akhirnya tahun 2015 pergantian presiden. Presiden SBY diganti oleh Bapak Jokowi kan waktu itu. Itu 2014 akhir. Nah, waktu saat pergantian presiden itu terjadi lampu merah hampir 2 tahun. Lampu merah di import barang. Jadi import barang itu, barang saya itu yang sudah dipesan banyak banget di Cina itu nggak bisa masuk, ditahan di Pulau Gadung. Itu pokoknya nggak bisa jualan, benar-benar nggak bisa jualan. Itu barang modal gitu tuh banyak yang ketahan gitu tuh. Jadi hampir 2 tahun barang itu pokoknya import dari luar negeri itu di lampu merah, nggak boleh. Nggak tahu ada masalah, maksudnya ada karena pergantian presiden, pergantian regulasi pasti kan. Iya betul. Terus ya itu di situlah hambatannya. Kalau hambatan pertama kita kan berarti ada kesulitan cash flow kan. Nah, dan saya harus merelakan bisnis unit yang tadinya memberi masukan besar. Nah, dan juga beberapa waktu itu 2015, berarti 2013 itu saya akan melahirkan anak kedua. Nah, anak kedua itu pokoknya yang tadi saya bilang inspirasi produk itu sebenarnya dari anak. Tadi bikin Gebek karena nyusuin anak pertama. Anak kedua ini akhirnya saya bikin kantong ASI karena kebutuhan.
pengen kantong ASI yang begini nih, pengennya begini, akhirnya bikin sendiri kan. Dan itu yang tadi saya bilang, kantong ASI itu masih import dari China karena masalah sterilisasinya. Nah, karena suami saya itu peka terhadap situasi ekonomi politik, jadi waktu dari tahun 2013 dia itu sudah daftar HAKI, sudah daftar izin import yang resmi untuk si kantong ASI itu. Untuk si kantong ASI itu. Jadi puji Tuhan, walaupun 2015 lampu merah, kantong ASI saya itu masih tetap bisa masuk. Karena dia resmi. Kita udah ngurus APU, angka pengenal import. Jadi yang lampu merah itu adalah barang-barang yang under name. Under name itu tidak mempunyai APU. Jadi pokoknya nggak punya angka pengenal import itu nggak boleh masuk. Nah, itu benar-benar kalau tidak melihat keadaan ekonomi dan political ekonomi, karena suami saya itu berpikir, ini kalau ganti presiden nih, kita harus benar-benar cari aman dulu. Kira-kira apa yang bakal berubah? Jadi semuanya benar-benar harus resmi. Harus resmi. Istilahnya harus benar-benar di jalan yang lurus. Teks, laporan teks pun harus benar. Legalitas harus benar. Jadi emang sebenarnya kalau buat pengusaha ya pasti nyebelin ya. Tapi percaya deh, itu the best way. Iya sih. Untuk kita. Nah, Oke, gimana Bu? Ini aku kayaknya ngomongnya ini kecepatan nggak sih? Enggak sih. Nanti kan juga akan ada sharing time juga nih. Kayak tadi ada beberapa yang udah share pertanyaannya, nanti juga nanti ada ya pertanyaannya. Tapi ini Bu, saya tuh mau tanya. Tapi kalau bisa dibilang berarti sebenarnya pengaruh nggak sih Bu pada saat 2015 satu bisnis unit itu jadi tertahan sehingga jadi malahan bisa fokus ke hanya satu bisnis unit sih. Nah, iya betul. Betul banget tuh Mbak Astrid. Kalau itu tidak terjadi, jadi waktu tahun 2015 Pak Jokowi nggak naik. Hari ini mungkin Gebek udah tenggelam, benar ya? Soalnya kan memang kita lihat tuh kan budaya, kalau saya lihat tuh dari pergerakan sebuah brand lokal itu makin maju, itu tuh adalah justru pada saat di 2015 sampai sekarang. Jadi orang tuh malahan sekarang punya pride memakai produk lokal ya. Makanya jadi kalau mungkin itu sebenarnya bukan itu hambatan yang memberikan kepositifan mungkin ya Bu ya. Betul, iya. Jadi saat itu emang ada rasa kecewa pasti kan ya. Ada rasa kecewa, aduh kenapa sih begini. Padahal itu benar-benar bawa cash flow yang bagus. Tapi ya gitu, emang kalau bisnis tuh emang kita jalankan secara jujur, pasti kalau menurut saya sih udah diatur lah jalannya. Iya. Nah, mungkin niat baik itu dikasih hasil yang jelek. Jadi emang udah walaupun yang satu istilahnya mati, tapi yang satu tuh bangkit. Masih bisa ya. Dan luar biasa sih. Jadi nih aku mau nanya Bu, untuk Gebek sendiri tuh sebenarnya tuh sudah mencakupi ke negara-negara di luar Indonesia belum sih Bu? Kalau Gebek penjualannya sendiri, penjualannya sekarang kita tuh udah punya distributor paling besar pasarnya adalah Malaysia. Malaysia. Jadi tapi kita sempat sudah sampai di Australia. Pertama banget tuh sebenarnya Australia. Terus pernah juga ke South Africa. Nah, tapi yang paling besar dan bertahan sampai sekarang adalah Malaysia. Nah ini juga kalau ibu-ibu mau coba untuk mengembangkan pasar, sebenarnya yang paling mudah dan paling dekat itu sebenarnya Malaysia. Karena sebenarnya Singapura ada, Brunei Darussalam juga ada yang dekat kan. Nah tapi Malaysia itu sama dengan Indonesia regulasi pengiriman barangnya itu. Jadi kita tuh masih connect banget sama mereka. Mau kirim barang tuh gampang, kargonya banyak. Terus surat-suratnya itu benar-benar masih bisa diurus gitu. Nah, kalau kayak ke Australia juga itu, tapi paling mudah Malaysia lah sebenarnya. Singapura sebenarnya gampang juga, cuman mahal. Jadi kalau reseller itu kadang ada yang beberapa kali datang mau jadi distributor, kita tuh kendalanya akhirnya kendala di ongkos kirim. Akhirnya lebih murah mereka ngambil dari Johor Bahru, dari Malaysia, dibandingin mereka ngambil dari Jakarta. Betul. Gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya ibu-ibu mau
mau meluaskan sayap ke Asia, itu tuh boleh dicoba Malaysia sebenarnya. Demografinya mirip banget. Banyak ibu-ibu yang nyusuin juga, banyak ibu-ibu yang aktif dalam perekonomian mereka sih. Iya. Berarti mungkin kalau untuk yang Malaysia, soalnya memang udah ada beberapa juga pemerintahan daerah kita justru kadang-kadang suka membawa beberapa bisnis unit lokal ya ke sana ya untuk diperkenalkan. Iya, betul. Soalnya ada beberapa sih pernah dengar-dengar juga, tapi memang karena memang itu tetangga yang tadi ternyata mungkin karena alasan itu yang aku baru tahu dari Bu Gaby bahwa regulasinya mungkin karena mirip ya. Jadinya lebih mudah juga. Karena aku juga dulu pernah tuh lagi searching tas gebek, lucu nih, terus tiba-tiba hashtag-nya di bawah gebek Malaysia. Oh, hashtag gebek Malaysia. Nah loh, ya udah berarti mesti cari yang Indonesia. Oke, ternyata Malaysia. Berarti sekarang yang masih ini Malaysia ya Bu ya? Betul, yang aktif banget. Okay. Nah, ini juga yang aku mau bilang tuh mengenai the power of social media sih sebenarnya. Distributor itu tuh kita nggak pernah sama sekali punya rencana untuk meluaskan pasar sampai ke luar negeri sebenarnya. Sebenarnya yang kita incar itu adalah justru nasional. Jadi kita pengen sampai ke Jawa Timur, sampai ke Jawa dan Indonesia bagian tengah, bagian timur kan. Nah, tapi ternyata yang kegarap dulu adalah luar negeri malah. Dan mereka tuh bukan kita yang approach, tapi mereka yang approach ke kita. Dan mereka tuh taunya dari Instagram. Oke. Jadi distributor yang dari Australia, dari Malaysia, dari Filipina, sampai bahkan dari Dubai pun itu kontak kita itu gara-gara tahu ngelihat kita tuh bukan dari website sebenarnya. Karena kalau website mungkin keyword kan. Nah mereka tuh karena kita seliweran dengan hashtag breastfeeding, dengan hashtag cooler bag itu ada di sosial media. Benar-benar sosial media itu benar-benar bisa diandelin sih sekarang, Instagram apalagi. Tapi memang sekarang sih the power of sosmed ya. Tapi kan ya itu kayak tadi kan Instagram kan sebenarnya dari antara endorsement ataupun mau beriklan, karena memang apalagi kalau misalnya memang kita juga pengguna, memang sama-sama kita yang ya contohnya ibu menyusui, sometimes juga yang kita lihat tuh pasti nggak jauh-jauh dari produk yang similar, karena kan kayaknya memang dia ada apa yang kita lihat, terus kalau kita search itu kayaknya yang keluar produk-produk yang memang biasa kita cari dan memang biasa kita minati. Berarti memang the power of itu ya Instagram ya Bu. Tapi kalau misalnya sekarang sendiri Gebek untuk online-nya selama pandemik ini gimana Bu? Masih tetap jalan oke? Terus terang sih sebenarnya pandemik 4 bulan ini traditional market kita itu benar-benar almost turun dari 50%. Traditional market karena toko kan semua tutup. Nah, tapi online kita tuh growth sampai hampir 3 kali lipat sebenarnya. Karena pindah. Sebenarnya marketnya itu nggak mati, tapi marketnya tuh pindah ke e-commerce. Tapi nggak, berarti untungnya kalau boleh tahu nih Bu, ini kan perpindahan nih dari yang offline ke online. Itu divisi yang harus Ibu persiapkan dan kuatkan, itu di divisi mana Bu? Apakah Ibu harus nambah orang? Karena kan mau nggak mau berarti kan kayak ekspedisi dan lain-lain tuh kan juga makin crowded dong Bu. Kalau untuk online itu emang dari awal kan kita udah online kan, walaupun dulu masih konvensional banget online, masih jualan via WhatsApp, via BB. Nah tapi semenjak ada e-commerce itu dari e-commerce mungkin udah 4 tahun ya di Indo ya, dari Shopee awalnya itu kita tuh walaupun dulu mungkin belum seaktif sekarang tuh, pokoknya kita udah ada aja toko di situ. Nah jadi emang dari dulu kita udah selalu percaya akan market online dan market tradisional sih, itu harus jalan seiringan. Nah, jadi kalau kena pandemi seperti ini banyak kan ya brand-brand yang harus mulai usaha dari awal untuk pindah ke online. Nah, sampai kalau zaman dulu kalau mau masuk jadi star seller Shopee tuh ya, perlu hanya 1 minggu. Tapi kalau sekarang sampai disuspend sampai berapa bulan baru bisa jadi star seller. Nah, makanya tuh kita tuh benar-benar mesti up to date. Saat itu emang belum dibutuhkan, tapi kita cukup eksis aja di semua channel harusnya. Dengan promo-promo juga kayak saya lihat juga aktif sekali ya Bu ya, ikutan promo ya. Iya, betul. Nah, ibu-ibu tuh kalau misalnya sekarang nih. Kenapa Bu?
Iya, contohnya Bu, TikTok nih. Kalau Aha. sekarang, kalau di Cina itu aku pergi China dari 5 tahun lalu, orang tuh udah jualan di TikTok. Oh, Udah jualan di TikTok. Tapi di Indo itu baru akhir-akhir ini kayaknya hits iya, baru lagi ya. akhir-akhir ini. Nah, dan masih banyak brand yang memikirkan TikTok itu buat, maksudnya bukan tempat kita untuk beriklan sebenarnya, atau bangun brand image di sana. Tapi kalau saya bilang, mulai dari sekarang tuh udah mesti dipupuk. Paling nggak punya akun TikTok aja buat brand. Nah, itu suatu saat, 1 tahun, 2 tahun lagi, itu pasti akan berkembang. Karena kan market, apa ya, bukan gestur sih, cerminan kita beberapa tahun ke depan itu biasanya dari luar negeri kan. Dari, apa sih, kalau misalnya mereka beberapa tahun udah di sana tuh udah rame TikTok kan, pasti di sini juga nanti akan mau nggak mau ramai juga akan ya. ngikutin. Gitu. Oke. Jadi habis ini buka TikTok ya, maaf. Tapi kalau tadi berarti kan sebenarnya mungkin karena dari GBX sendiri tuh berarti sudah mempersiapkan berjalan beriringan ya sebelum pandemik ini antara offline dan online. Jadi pada saat kayak tadi offline-nya mungkin lagi turun dan tiba-tiba online yang membludak, jadi kayak nggak kaget, memang secara sistemnya juga memang sudah ready ya Bu ya. Oke, itu mungkin yang tambahan juga buat ibu-ibu, siapa tahu nanti dagangannya laku, jangan sampai QC-nya juga menurun. Pokoknya tuh harus jaga banget itu. Oke, mungkin aku ada lagi nih pertanyaan. Sebenarnya sih tadi juga sempat ada yang kayaknya ini pasti penasaran ibu-ibu secara garis besarnya. Bu Gaby itu punya 2 anak dan setahu saya dua-duanya perempuan ya Bu ya. Iya, terus kayaknya semuanya. Dan masing-masing kayaknya tuh kalau kuliah tuh kayak punya hobi unik masing-masing. Ada yang satu yang hobi nyanyi, terus yang satu kayak semuanya tuh ini ya Bu ya. Semuanya tuh tipikalnya tuh memang apa ya? Kayak ada jiwa seninya ya Bu ya. Jiwa seni, ya mereka ya emang sukanya gitu sih, yang nyanyi-nyanyi, gambar-gambar, kayak gitu sih. Iya, kayak kalau aku lihat aktifnya di Instagram ya, dan apalagi ibu juga tetap eksis kayak sekarang nih sharing ilmu di webinar kita, terus juga mengurusi perusahaan. Boleh kasih tips nggak sih Bu? Itu gimana Ibu cara bagi waktunya? Apalagi kan Ibu, bagi waktu apalagi ini dengan brand yang memang udah bukan brand yang kecil lagi. Kalau menurut saya sih GBX itu udah brand yang besar, karena ya menurut saya itu udah national wide, semua juga tahu gitu GBX itu apa. Aku tuh tadi udah siapin slide untuk ini. Mompreneur pasti isu, salah satu isunya ini nih. Karena kan gimana sih mompreneur biar bisa waras gitu kan, karena ngurusin company, ngurusin perusahaan, tapi juga punya tanggung jawab kan di rumah ya. Oke. Kalau aku sih pasti dari awal tuh karena udah mutusin untuk menjadi mompreneur, aku harus ingat lagi sih, kita harus ingat lagi tujuan utama kita tuh buat bekerja itu sebenarnya apa? Apakah buat kesenangan diri kita sendiri? Atau siapa gitu, untuk siapa prioritasnya? Pasti family kan, pasti anak kan sebenarnya kan, family, anak, suami ya. Selain dari aktualisasi diri kita juga pastinya kan, kalau nggak bekerja ya mungkin akan lebih beda-beda sih. Mungkin ada yang lebih happy bekerja, atau ada yang lebih happy menjadi ibu rumah tangga full, itu beda-beda. Itu tergantung prinsip kita masing-masing. Nah, kalau prinsip kita mau jadi mompreneur, kita harus tahu, kita namanya juga ada mamnya nih, tetap ada mam, bukan entrepreneur. Kecuali entrepreneur kita bukan lagi mam kan. Nah, namanya kan kita title-nya mompreneur. Jadi sebagai mam itu masih punya anak kan ya. Punya anak, berarti tujuan utama kita sebenarnya adalah keluarga, anak. Nah, jadi jangan sampai karena kita bekerja, karena kita punya perusahaan usaha sendiri, anak itu terbengkalai. Tapi memang kenyataan pahit sih, Mbak Astrid ya. Waktu kita build di sini sih saya ini berdasarkan pengalaman saya nih. Waktu awal di fase 1 nih, di 1 sampai 3 tahun pertama. Ini kalau ada pointer harusnya highlight coba. Sorry. Di 1 sampai 3 tahun pertama
itu tuh waktu kita starting atau build brand atau company, itu tuh kita punya waktu tuh bener-bener bakal terbagi dua antara kita bagi dua antara 50% di kantor dan 50% di usaha dan 50% untuk keluarga. Nah, kalau saya dulu itu saya benar-benar ngalamin yang namanya nyusuin sambil nyetir, nganterin barang. Jadi anak saya sambil nyusuin, sambil nyetir itu jangan ditir, itu berbahaya sebenarnya. Tapi gimana anaknya sakau ya? Anaknya sakau, terus barang udah harus di delivery gitu kan? Nah, itu benar-benar multitasking banget, Bu. dan benar-benar kalau di situ nggak ada support system yang baik, kalau family ada atau suami ataupun mertua ataupun caregiver di rumah, mbak yang bisa bantuin buat kita take care anak kita tuh, itu saya bilang sih ya agak mustahil mungkin ya. Jadi benar-benar kalau 1-3 tahun pertama itu benar-benar tuh harus berjalan beriringan sih. Nggak bisa lebih banyak kerjaan tapi kita mengorbankan keluarga. Atau sebaliknya, kita kerjaan kita terbengkalai aja tapi kita benar-benar sama keluarga aja. Jadi benar-benar harus 1-3 tahun pertama itu benar-benar bagi waktunya tuh harus seimbang. Terus sampai fase kedua itu kita engaging kita punya company itu kayak kita jaga gitu loh, kita mau gedein lah, mau ngegedein perusahaan, itu butuh waktu sekitar 3-5 tahun. Nah, tapi di situ kan kita sudah punya pegawai yang lebih banyak, kita udah tahu lah ritme perusahaan seperti apa. Nah, itu tuh kita udah bisa munculin kata me di sini nih. Kita ada me. Tadi kan kita nggak ada me di sini. Nah, di sini tuh ibu-ibu udah punya me time lah, udah punya me time karena udah banyak yang bantuin. Nah, udah banyak yang bantuin. Terus pokoknya pekerjaan itu masih sudah bisa banyak dibantu dengan orang. Nah, sampai di fase ketiga itu di mana kita tuh udah istilahnya benar-benar jadi mompreneur yang lebih bahagia. Iya. Tinggal saya ini kalau judulnya tuh monitoring, jadi hanya tinggal supervisi dari jauh juga kayaknya bisa. Oke, ini sebenarnya atau ini fase 3 nih, fase idaman para ibu mompreneur. Fase idaman, semuanya tuh pasti ada stepnya. Nggak mungkin tiba-tiba kita mulai usaha terus minggu depan kita udah enak ya. Nggak mungkin. Ada stepnya. Ya, terus kalau di sini tuh ya waktu untuk keluarga kan bisa lebih banyak, tapi jangan pernah tinggalkan juga pekerjaan, karena pekerjaan itu kan dari awal kita yang build itu kan istilahnya nadinya peredaran darahnya tuh jantungnya itu kan kita sendiri kan. Kita tapi akan lebih santai, kita bisa pasti mompreneur itu tiap malam gitu deh, ide-ide itu pasti ada di kepala dan itu jangan disimpan aja, disampaikan. Kita coba delegasikan pekerjaan, tapi kita tetap info. Kayak contohnya kemarin tuh anak-anak kreatif di tempatku, anak-anak branding tuh, mereka pandemi ini kan mereka harus bikin webinar, mereka harus bikin live, biar gimana bisa tetap aktif kan. Nah itu dan mereka juga kita harus belajar baru. Nah di situ juga aku juga belajar baru juga. Bagaimana sih bikin webinar, bagaimana sih nge-live, bahkan aku sampai nge-live juga. Nah terus monitoring dan kontrol. Nah, pokoknya karena itu perusahaan kita loh. Jangan sampai kita delegasikan perusahaan tapi tidak ada kontrol. Kontrol tetap perlu. Nah, kalau aku ya gitu bagi waktunya family is my priority sebenarnya. Jadi tiap hari aku usahain nganter anakku ke sekolah. Jadi dia tahu aku nggak abandon dia dengan pekerjaan. Jadi aku tetap Senin sampai Jumat aku nganterin anakku ke sekolah. Terus dalam 1 minggu aku ada waktu buat aku sendiri. Jadi aku tuh nggak ke kantor, aku nggak pergi, nggak jemput anak sekolah, tapi aku mungkin diisi dengan kegiatan hobi lah, atau mungkin kegiatan dengan berkomunitas gitu sama temen lah. Nah terus ada 1 hari yang aku khusus nggak ke kantor buat jemput anak. Jadi benar-benar dibagi ke priority-nya ya. Nah sebagai mompreneur itu, ya itu
karena banyak kan urusan dapur, beli itu. Nah, ini kunci. Timeline. Yes. Jadi bikin schedule sih sebenarnya. Kita delegasiin, kita punya ide, kita delegasiin, kita bicarakan, kita bikin time. Kita bikin time frame dalam ini kita ngomongin hari ini. Nah, berapa lama kira-kira progresnya bisa keluar? Kapan bisa outputnya keluar? Nah, itu harus ada timeline. Benar-benar kita bekerja based on timeline sih. Kalau enggak, wah kacau. Yes. Gitu. Betul. Kalau dulu kalau dulu tuh mungkin sharing aja buat mami di luar sana. Kalau dulu tuh saya diajarin dulu waktu saya masih ngantor, itu diajarinnya juga based on timeline, budget, dan ide. Jadi maksudnya ide dasarnya kayak gimana, diaplikasiin ke budget, kita butuh duit berapa, sama timeline-nya kita targetnya mau sampai kapan, bagaimana, dan apa. Jadi kayaknya harus diciptakan untuk mompreneur semua di awal, supaya nggak nanti malahan salah pasar, salah target. Kayaknya ya, apalagi di sini Bu Gaby juga tambah udah caps lock semuanya, terus distabiloin juga pakai warna kuning, timeline. Jadi memang kita harus mentargetkan juga, karena soalnya aku lihat di fase pertama ini, untungnya family tetap 50% ya Bu, nggak kurang dari 50 ya. Tapi kita cuman kasih 50%. Karena tujuan utamanya yaitu family sebenarnya kan, buat bahagia family kan. Iya, tapi kita ngasih 50% buat family, pasti ibu-ibu pasti ngerasa bersalah sebenarnya. Pasti ada rasa bersalah. Cuma mau nggak mau, emang kalau mau starting sebuah brand ya kayak priority base yang Bu Gaby ini ya, bikin begini, karena memang ada 50% untuk family, tapi di ending-endingnya kalau saya lihat, wow, bisa 80% untuk family. Jadi kayak benar-benar. Ini kenapa aku tulis 50% family, 50% work? Karena gini, ini ngomong realita sih sebenarnya. Nggak mungkin kan, ini kenyataan pahit sih sebenarnya. Nggak mungkin kita 7 hari bersama keluarga tanpa memikirkan pekerjaan, kan? Ya nggak akan jadi itu pekerjaan sebenarnya. Tapi ada solusinya kan? Ini kayaknya aku kelek. Ya gitu, kita bisa, mompreneur itu enak banget sih sebenarnya, mau bawa anak ke kantor. Nah, itu kan bisa. Kita tinggal cari solusinya aja. Sebenarnya sih pokoknya mungkin untuk tahun-tahun pertama itu kerjasama dengan pasangan ya, dengan lingkungan terdekat kayak tadi Bu Gaby bilang, mungkin dari babysitternya, keluarganya, suaminya, mungkin untuk support, jangan sampai ada muncul rasa yang mungkin kalau saya karena melankolis kadang suka bersalah sih Bu, kadang-kadang. Mungkin di sini ada ibu-ibu yang kayak, aduh, gue kayak kebanyakan ordernya dibanding megang anak, tapi tenang, itulah mompreneur. Yang penting keluarga tidak terbengkalai ya Bu ya. Iya, itu aku pernah sharing tuh di IG-ku waktu lagi mellow. Aku pernah ada di masa saat tidak mencintai diri diri sendiri itu bukan prioritas kita. Diri sendiri bukan prioritas kita. Kita benar-benar memprioritaskan anak, keluarga. Ya itu emang prioritas, tapi sampai kita lupa mencintai diri kita sendiri. Benar-benar kita nyalon aja merasa berdosa kalau zaman dulu. Kan nyalon aja dosa. Aduh, cepet-cepet pulang. Bisa nggak usah di blok. Saya pulang. Itu merasa dosa. Tapi sebenarnya pokoknya kita harus tahu sih prioritas. Ya tahu diri lah sebenarnya. Lo juga kadang-kadang kalau misalnya kalau suami dukung kayak berapa jam mau itunya keluarnya boleh kok ya. Nah, ini mungkin support system. Ini mungkin sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan Bu, ada satu lagi nih Bu, kayak untuk tadi kan kita kan Ibu udah sharing tentang membagi waktu ya. Ada pesan khusus nggak sih Bu untuk ibu-ibu di sini yang memang harus merintis bisnis dan juga untuk mengurus anak-anak? Oke. Ini sambil aku sambil pilih-pilih nih nanti siapa yang bisa ngobrol chat langsung sama Bu Gaby. Oke. Ini sih kalau tips dalam kata-kata ya, kurang lebih sih ini sih peganganku sih. Kalau sebagai
marketing ala MAM itu beda banget sih sama marketing yang kita pelajarin kalau dari Machiavelli atau Seven Habits apa segala macam itu kan untuk umum ya. Tapi kalau kita untuk perempuan tuh, kalau dulu zaman saya tuh pernah baca marketing in Venus ya, planet. Nanti aku salah dengar nih. Marketing in Venus itu tuh cara apa ya? Perempuan itu beda dari style dia jualan ataupun dari style dia membeli, itu tuh beda. Nah, itu tuh kalau yang saya pegang itu kita tuh harus agresif dan persisten. Nah, agresif itu jangan malu sebenarnya, jangan takut. Kita harus agresif karena banyak sekali tuh kalau kita bikin pertanyaan mengenai kita live mompreneur tuh banyak 50% lebih tuh pasti tanya bagaimana sih cara memperkuat niat untuk memulai usaha sendiri. Nah, jadi makanya niat itu nggak cukup. Action. Kita harus ada aksi. Jangan mimpi di kepala banyak tapi kita nggak ada aksi. Tapi once kita ada aksi itu pasti tuh akan ada jalan. Pintu akan terbuka satu persatu. Nah, makanya tuh kita harus rajin, agresif, dan persisten. Nah, terus kayak di sosial media lah atau di e-commerce lah, kita punya toko. Kalau kita buka keyword aja misalnya misalnya pete, tempe gitu. Itu kan yang keluar kan langsung banyak ya. Bisa langsung 1000 temuan ya. Iya. Tapi kalau kita agresif, kita misalnya pasang iklan atau kita terus update kita punya toko, itu akan naik di atas. Makanya agresif itu perlu dan persisten. Jangan kita terakhir ngubah toko di e-commerce itu 1 tahun yang lalu. Wah, itu udah pasti di bawah banget. Ya, itu. Nah, yang kedua tuh sincere sama build engagement with the customers. Itu jangan main-main. Gitu tuh sebenarnya ketulusan kita tuh benar-benar tuh kalau mau memulai segala sesuatu, apalagi mungkin bisnis ya, itu harus sincere, itu harus sih tulus. Kelihatan tulus. Kita harus benar-benar nggak profit melulu sih sebenarnya. Kalau profit itu pasti akan datang. Kalau orang bilang sih kita harus menjadi magnet uang sih sebenarnya. Jadi kita harus benar-benar bukan uang sih yang kita cari, tapi bagaimana hidup kita itu bisa baik, berbuah, bermanfaat, sehingga itu uang sendiri yang akan datang. Gaya hidup kita tuh dari kita punya, ya pokoknya dari prinsip hidup kita tuh harus lebih harus tulus, harus baik. Ya gitu, salah satunya dengan build engagement sama customer. Kalau customer nanya, jangan cuma dijawab Y, K, atau TX, atau cuma dikirimin link, ya TX gitu loh. Ya build engagement with the customers gitu. Kalau makanya atau balas DM-nya lah, komen dijawab, paling nggak di like kalau lagi sibuk gitu kan. Provokatif konten. Nah, ya kayak gitu. Beberapa banyak brand yang bermain di Instagram contohnya. Kalau kita bikin konten, kita cuman ngepost satu katalog yang cuman gambar, belakangnya putih, terus kita nggak kasih caption, ya nggak bakal menarik ya, dilewatin sama orang, apalagi orang main Instagram kan. Nah, harus provokatif. Gambar provokatif, caption provokatif, contohnya. Nah, yang bertanya, jadi orang tuh user akan komen untuk menjawab pertanyaannya. Nah, itu pokoknya provokatif, yang mancing orang buat ada engagement. Nah, engagement naik, penjualan naik. Tapi banyak sih kalau mau dibahas, tapi apakah waktunya? Kayaknya udah. Mungkin nanti untuk slide ini untuk para nanti bisa difoto ya. Nanti bisa minta ke host kita. Nanti juga bisa kita akan share juga karena memang sudah ada di host kita juga. Iya. Ya mungkin nih aku sekarang bisa dimengerti dari kata-katanya ya. Oke, mungkin aku sekarang langsung pilih tadi untuk host mungkin boleh unmute Chandra Rosita. Hai, Bu Chandra Rosita, masih adakah? Halo. Nih Bu Chandra. Hai Bu Chandra. Hai. Halo. Ya, halo. Oke, Bu.
Gimana Bu? Tadi yang pertanyaan tadi udah ditulis di bagian chat, mungkin boleh langsung ditanyakan Bu. Enggak cukup. Oh cukup? Halo? Halo? Iya, Ya? sudah cukup. Ya. Ada yang mau tadi yang Ibu tulis di chat tadi sudah cukup? Sudah terjawab kan? Ya. Oh sudah, oke. Berarti kalau gitu ke Ibu Lutfi Chan. Halo. Oh Ibu Lutfi, oh yang ini. Halo Iya. Bu. Oke. Halo Lutfi. Oke. Tadi yang saya tanyakan itu gimana caranya Mbak Gebi tetap bisa mempertahankan mimpinya Mbak Gebi sampai saat ini, kan sempat ada duganya juga ya, yang waktu awal merintis, terus yang waktu tahun 2015 juga itu kan ada bisnisnya yang satu nggak bisa survive ya Mbak ya. Nah terus yang itu aja yang cara gimana Mbak Gebi bisa mempertahankan mimpinya Mbak Gebi bisa sampai sekarang lah, Gebek bisa sampai terkenal sekarang. Yang kedua tadi apa ya? Kok lupa. Oh ya, Tadi apa yang Bu Gebi lakukan ketika Bu Gebi ingin menyerah? Menyerah dalam maksudnya ya, tadi kan sempat down kan Mbak yang waktu tahun 2015 tadi. Nah, itu kan pasti ada yang namanya aduh kok ini harus kayak gini. Nah, gimana caranya Mbak Gebi biar tetap aku harus maju kayak gitu kan, tadi harus action kan ya. Ya kayak gitu aja sih Mbak. Terima kasih. Thank you Ibu Lutfi. Oke, silakan Bu Gebi. Thank you ya Mbak Lutfi. Tadi pertama ya pertanyaannya mempertahankan mimpi ya. Iya. Iya semua sih ya gitu sih, seperti mimpi tuh kadang ada yang bisa semakin membara, kadang bisa padam ya mimpinya kayak api ya. Nah kalau aku sih sebenarnya ya mompreneur itu harus tahu sih sebenarnya kapan dan bagaimana caranya dia harus memulai, kapan dan bagaimana caranya dia harus slow down, kapan dan bagaimana caranya dia harus stop, kapan dan bagaimana caranya dia harus move on. Oke. Itu udah harus tahu sih sebenarnya. Jadi mempertahankan mimpi tuh gini, kalau kita saat down pasti kan ada rasa kecewa ya sebenarnya ya. Kalau aku sih saat itu sih emang pasti sebagai manusia kan kita pasti ada rasa kecewa, apalagi waktu itu berhubungan sama financial. Cuman kalau kita flashback, kita ingat lagi, kalau misalnya zaman dulu aku stop, udahlah, saya balik aja lah kerja, nggak usah terusin nih perusahaan, capek gitu kan, udah nggak ada duitnya nih. Nah, mungkin sekarang nggak ada yang berkembang seperti ini, tapi kita selalu ingat kegagalan itu biayanya mungkin kadang emang mahal, tapi itu biaya untuk kita belajar. Nah harus persisten itu di situ. Lihat tujuan akhirnya apa, sebenarnya pengennya apa, dan jangan pernah hidup atau tujuan perusahaan kita hanya untuk uang sih sebenarnya. Jadi kita tuh nggak money oriented banget. Jadi benar-benar kita tuh bertujuan tuh membuat jadi produk bermanfaat, company kita pun bermanfaat buat orang lain. Jadi saya tuh kadang banyak tuh kayak ngerjain project yang benar-benar nggak profitable, tapi cukup buat pegawai saya bisa ada pekerjaan dan bermanfaat buat orang yang berhubungan sama saya itu aja udah profit sebenarnya. Okay. Nah dan jadi jangan pernah diukur dengan nilai uang sih sebenarnya. Jadi dengan itu misalnya relasi kita jadi nambah atau kesempatan itu mungkin nanti suatu saat akan datang, tapi bukan sekarang. Tapi dengan kita membangun relationship yang baik, itu pasti kedepannya tuh istilahnya kalau kita niatnya tulus, kedepannya tuh pintu satu persatu akan terbuka. Itu sih. Nah, terus kalau itu mungkin mempertahankan mimpi itu ya, jangan pernah menyerah sih, ya. Nah, terus tadi pertanyaan kedua apa Mbak Lutfi? Tadi sih sebenarnya saat mau menyerah.
istilahnya. Jadi Oh, gimana oke. cara itu, dan juga saat menyerah itu Bu Giwi tuh ngelakuin apa? Kalau udah tiba-tiba kok kayak tadi kan Ibu sempat apa, udah apa gue berhenti, apa gue balik kerja, aku balik kerja aja atau gimana? Iya, kalau aku sih gitu ya. Dari awal tuh prinsipnya itu yang penting bisa muter aja sebenarnya. Jadi ya gitu tadi yang saya bilang, jangan always money oriented, tapi dengan kayak membantu orang pun itu nanti membangun networking, dan nanti kita nggak akan pernah tahu ke depannya itu orang itu akan memberi timbal baliknya, bukan ngarepin timbal balik juga sih, maksudnya akan ada pintu yang terbuka gara-gara apa yang kita lakukan saat ini, itu sih. Oke. Mungkin untuk kalau juga saat lagi stres, apalagi kita manusia ya, mungkin ada untuk tarik mundur sedikit, kita mungkin refreshing, itu tuh berguna banget dibandingin kita kerja dengan tingkat stres yang lagi mumet, itu dipaksain itu hasilnya nggak akan bagus. Kalau aku sih biasanya ya udah liburan sama keluarga atau ke salon, atau kan nonton drakor. Atau paling memungkinkan sekarang nonton drakor ya Bu ya. Nonton drakor, iya. Dan kita ada di komunitas dan orang-orang di sekeliling kita itu positif, itu pengaruh banget. Sangat. Oke, semoga mungkin sudah terjawab ya pertanyaannya Bu Lutfi. Terima kasih Bu Mbak Lutfi. Semangat ya. Semangat Bu Lutfi. Oke, ini mungkin yang terakhir Bu Kimberly Anastasia. Tadi sih pertanyaannya kurang lebih, halo Bu Kimberly, boleh mungkin untuk di-unmute. Halo, Bu Kimberly. Oke, Bu Kimberly. Oke, tadi Bu Kimberly sempat naruh pertanyaan di chat ya. Mungkin aku ini aja ya. Untuk apa efektivitas endorsement itu gimana, Bu Gabriel? Oke. Jadi gimana cara efektif kita endorsement kan? Mau tanya apakah cara endorsement seragam untuk efektif apa enggak? Gitu ya? Efektif. Oke. Soalnya kalau gimana Bu? Iya, soalnya kan kalau sekarang kan kalau orang supaya bisa di endorse sama orang kan kadang kan mereka kan nambah follower kan dengan beli follower. Maksudnya kadang-kadang kan follower itu kan ada yang nggak aktif gitu loh. Maksudnya itu sebenarnya efektif apa enggak gitu loh. Kalau untuk memakai endorse ke selebgram ya, Bu. Iya. Sebentar. Mbak Kimberly ini di sisi yang punya produk atau sebagai yang mau punya produk. Terus apakah oke nggak kalau beli followers apa enggak gitu ya? Bukan. Jadi apakah kalau kita menggunakan selebgram, itu efektif nggak sih? Soalnya kan saya nggak tahu selebgramnya itu sebenarnya followernya tuh real atau enggak gitu, karena kan banyak yang beli follower gitu loh. Jadi sebenarnya sih mungkin kan kita juga nggak tahu ya selebgram yang memang sudah berapa juta ini, apakah mereka benar-benar real, semuanya real follower atau memang ada yang dibeli. Mungkin dari situ sih Bu Gaby, kira-kira sebenarnya untuk tetap memakai endorsement seorang selebgram itu apakah masih efektif atau enggak gitu. Kalau zaman 2-3 tahun lalu tuh orang tuh berbondong-bondong ngendorse artis kan ya. Kembali ya. Ngendorse artis. Kalau saya sih lebih suka endorse real influencer dengan honest review. Jadi kalau kita mau endorse satu artis, itu tuh pasti artis itu bayarannya red card-nya itu udah 5 kali lipat dari influencer. Itu udah 5 kali lipat. Nah, awal-awalnya tuh kalau kita endorse artis itu mereka udah bayarannya mahal dan mereka kan ngepost 1 minggu hapus, bener nggak? 1 minggu hapus. Nah, itu tuh nambah followers ke kita tuh emang ada, tapi tidak mengkonvert itu ke sales. Karena yang sebenarnya kita inginkan waktu kita endorse orang, barang kita ditahu orang, lalu barang kita itu dibeli orang. Kan tujuannya itu kan kita berpromosi itu kan. Nah, tapi ternyata itu
kalau zaman sekarang tidak, kalau aku tuh dulu ngelakuin itu kayaknya kurang efektif. Nah, kalau aku tuh sekarang lebih memilih endorsement untuk mami yang orang-orang yang influencer dengan honest review. Kita bisa lihat loh, ini ibu ini dia kalau review benar-benar honest dari stylenya, atau cuma ngepost beli gelas ini, aku beli gelas ini bagus banget 2.500 udah stop sampai situ. Tapi benar-benar kalau ada satu yang honest review kan dia benar-benar review, dari kekurangannya pun dia review. Jadi orang tuh dan habis itu dia bisa IG story dan lebih luas gitu kan. Nah, jadi orang tuh akan berpikir, oh ini benar-benar nggak dibayar nih gitu loh. Jadi benar-benar emang dari kehidupan sehari-harinya si ibu itu. Nah, tapi kalau sekarang pun ini, aku tuh agak beralih juga dari endorsement yang sekali foto. Kalau sekali foto kan kita nge-endorse orang, mereka akan nge-post di Instagram mereka, terus satu hari hilang. Satu hari hilang atau tenggelam atau turun ke bawah kan. Nah, sekarang tuh, dan itu pun red card-nya mahal loh. Kalau misalnya udah berapa puluh K aja itu udah bisa lebih dari 3 juta lah. Nah, tapi aku tuh sekarang tuh bermainnya lebih ke ini sih, BA. Jadi BA itu bukan endorsement lagi. Jadi kita tuh kontrak mereka tuh selama misalnya 1 bulan atau 3 bulan. Jadi mereka tuh benar-benar review barang kita setiap hari. Jadi bukan yang satu hari barangnya di post dengan foto cantik, terus habis itu besok udah nggak ada lagi, amplify-nya itu udah hilang, nggak ada. Nah, tapi kalau dia tiap hari, walaupun itu nggak di feed loh, cuma di IG story, tapi dia tiap hari ngepost, karena kita jadiin dia brand ambassador kita, walaupun cuma istilahnya 1 bulan atau 2 bulan, itu kan paling nggak engagement-nya lebih besar, reach-nya dilihat orang tuh akan lebih banyak dibandingin kita endorsement dia 1 foto cantik. IG story sekarang lebih ini juga sih bermanfaat, reach-nya lebih besar. Nah, coba mungkin ditawarin seperti itu sih. Jadi biasanya kalau kita tuh kita barter selain dengan uang. Jadi misalnya contohnya, aku nggak tahu di sini ada mami influencer nggak ya? Nanti ketahuan nih. Jadi ya biasanya tuh gini, influencer mom itu mereka kan juga mau sebagai orang yang representatif, dapat dipercaya kan. Nah, kita dan kita juga nyari influencer bukan influencer sembarang, itu influencernya related sama produk kita. Nah, biasanya kita cari yang benar-benar bisa merepresentatifkan produk kita, dan kita bilang, Ibu, kita rasa cocok banget nih sama produk kita, mau nggak bantu menjadi sehat kayak gitu kan. Nah, jadi benar-benar bukan bisnis to bisnis aja. Jadi mereka tuh juga merasa, oh ternyata gue ini juga bermanfaat ya untuk ini, dan bisa menginfluence orang dengan konten gue gitu. Nah, itu bisa kita barter juga, nggak semuanya selalu pakai red card. Biasanya kita barter value juga dengan produk dan biasa dengan cash gitu. Jadi bisa, influencer itu baik-baik kok sekarang. Ya. Bisa diajak ngobrol juga, Mam. Oh gitu ya. Tapi kalau misalkan menurut Bu Gaby sendiri lebih efektif kayak influencer gitu atau kayak marketplace sih sekarang sih? Karena kan kalau marketplace kan kita kan banyak kan settingan nih. Jadi kayak sekarang kita ngirim ke teman-teman gitu kan. Jadi review-reviewnya tuh cuma dari teman-teman gitu kan. Maksudnya lebih efektif yang kayak influencer gitu atau marketplace-nya kalau sekarang? Kita endorse influencer dengan marketplace itu satu hal yang berbeda sih. Marketplace itu adalah tempat di mana orang bisa beli. Nah, tapi kalau kita mau endorse influencer itu sebenarnya hanya sampai tahap awareness sih, Bu. Jadi hanya sampai tahap si orang kita mau ngasih tahu bahwa ada barang itu. Nah, itu belum kita giring buat dia belanja sih sebenarnya. Kecuali jadi kecuali kan, kita bilang, kita bilang kasih kode kupon itu loh, Bu. Iya. Cuma kan yang sekarang saya sering dengar itu kan,
Jadi kalau misalkan orang punya produk, terus dia sengaja nih suruh temennya beli, padahal yang dikirim barangnya itu bukan barang realnya gitu, tapi dia suruh bikin testi, bikin opini-opini tentang produknya dia, padahal dia nggak beli gitu loh. Oh, jadi kayak review aja gitu? Review supaya di marketplace-nya kesannya banyak yang beli, padahal mungkin aslinya enggak gitu loh. Oh, jadi ini review marketplace? Iya, jadi maksud saya review yang di marketplace itu lebih lebih efektif atau lebih efektif yang testi yang dari kayak Instastory gitu. Oke. Iya, itu tadi Bu, itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Kalau misalnya review di marketplace, itu orang sudah punya keinginan buat belanja. Nah, terus orang sudah punya keinginan buat belanja. Ya, itu settingan. Jadi dia akan kayak settingan ceritanya produknya udah dibeli gitu, padahal mungkin produknya itu sebenarnya nggak ada gitu loh. Iya, jadi kayak contohnya kita masuk ke satu toko di marketplace, kalau nggak ada review, kita juga nggak tertarik buat beli kan? Iya, karena betul. Ini sellernya Iya. ini nggak bagus atau produknya tuh belum ada review, itu satu Iya, kan? iya. Nah, makanya tadi aku bilang itu dua hal yang berbeda sih. Kalau kita di marketplace, kita beriklan, ada dua cara emang. Bikin review, atau makanya semua toko sekarang bilang, minta bintang 5-nya dong kakak, gitu kan? Iya. Itu benar-benar udah ke sales, itu benar-benar ke sales. Tapi kalau Ibu tanya apa bedanya sama kita endorsement di sosial media, itu beda. Itu belum sampai ke sales. Kita baru bangun awareness sebenarnya buat tahu produk kita, sama biar produk kita tuh dikenal. Itu juga perlu sebenarnya. Jadi nggak akan ada orang yang datang buat ke marketplace kita untuk cari barang kita kalau dia belum tahu, dia belum dengar di sosial media. Kecuali dia emang butuh banget itu barang. Emang dia butuh banget, dia udah mau melahirkan, dia butuh selimut. Nah, dia nggak usah lihat-lihat di Instagram. Tapi produk itu kan harus dikenalin dulu. Nah, makanya dua-duanya itu harus berjalan beriringan. Review toko kita di marketplace dan bangkitin awareness di sosial media itu perlu banget juga. Oke. Bedanya. Thank you. Thank you Bu Kimberly, semoga terjawab ya. Iya. Oke, jadi selamat untuk Ibu Lutfi sama Ibu Kimberly, karena nanti akan ada survei cantik dari pihak tim redaksi SBH, nanti akan dihubungi. Thank you. Dan terima kasih semuanya yang sudah hadir, dan juga terima kasih Ibu Gaby untuk kesediaan waktunya. Iya, sama-sama, aku juga terima kasih ya udah diajak. Iya, dan nanti semuanya untuk mami di sini yang mungkin memang tertarik untuk mendapatkan materinya bisa langsung ke host ataupun nanti di WhatsApp group, mungkin nanti akan di-sharing materinya buat istilahnya pegangan lah tambahan ilmu kita hari ini dari Bu Gaby. Semoga bermanfaat webinar kita hari ini, dan juga selamat bermalam minggu walaupun mungkin masih di rumah ataupun mungkin ada yang udah jalan-jalan atau bagaimana, tetap stay healthy and stay safe. Thank you sekali lagi Bu Gaby. Dan juga semoga makin sukses untuk Gebek Indonesia-nya. Dan sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. Bye. Ya, sama-sama. Sukses ya. Sukses ya semuanya ya. Happy weekend. Happy weekend. Bye-bye. Bye. Nanti untuk